Joe, no, shit! Halo teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan The Last of Us episode ke-6, menceritakan wabah zombie asal Indonesia yang menginfeksi seluruh dunia. Dan buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, boleh dicek di kolom deskripsi ya. Singkat cerita, 3 bulan setelah Ellie dan Joel meninggalkan Kansas City, terlihat seorang pria pulang buru-buru dan mendatangi istrinya di rumah. Namun pada saat itu, Joel sudah ada di rumah mereka. Joel pun menodong mereka dengan senjata dan menanyakan keberadaan saudaranya Tommy. Namun mereka tidak tahu. Tak lama kemudian Ellie pun juga muncul, mengabaikan perintah Joel untuk menjauh. Dari mereka berdua, Joel pun tahu jika jalur di sebelah barat sungai penuh dengan orang-orang yang terinfeksi, sehingga mereka menyarankan Joel untuk pergi ke timur. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun baru saja beberapa langkah, Joel merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia pun mencengkram dadanya dan berjuang untuk mengatur napas sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Sama seperti sebelumnya, Joel dan Ellie melakukan perjalanan melintasi landscape. Lalu kemudian saat malam tiba, mereka berhenti untuk istirahat, menyalakan api dan mendiskusikan apa yang akan terjadi di masa depan di antara mereka. Terutama pas Ellie nanti darahnya udah disedot dan dijadikan vaksin zombie. Joel pun mengatakan suatu saat ketika wabah ini usai, ia bisa menjadi petani dan peternak domba, tinggal di rumah sederhana yang tentram. Sementara Ellie suatu saat ingin menikmati semua pemandangan dan menghabiskan waktu untuk membaca semua buku. Setelah itu, Ellie membahas Sam dan menceritakan saat Ellie mencoba menyelamatkan Sam dengan mengoleskan darahnya, namun ternyata gagal. Keesokan paginya, Joel pun terkejut karena Ellie ternyata sudah bangun. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya berhasil mencapai bendungan dan sebuah sungai yang disebut Sungai Kematian. Damn. I have a clue. Who is? Made something up. I would have believed you. Lalu saat berjalan di pinggir sungai, tiba-tiba mereka dikelilingi oleh sekelompok pria yang menunggangi kuda. Dengan senjata yang terhunus, kelompok itu memaksa Joel untuk menjatuhkan senjatanya dan memerintahkan Ellie untuk mundur. You. Setelah itu pemimpin kelompok itu memeriksa infeksi mereka berdua melalui anjing yang dilatih untuk mengendus infeksi. Tetapi secara ajaib, anjing kampung itu tidak merasakan apapun pada Ellie yang kita tahu ia sudah terinfeksi dari awal. Setelah itu, kelompok itu pun menanyakan apa tujuan mereka ke sini. Dan saat mereka mengetahui Joel dan Ellie ingin bertemu Tommy, kelompok itu pun membawa mereka berdua ke sebuah pemukiman yang sudah dilindungi benteng. Pada saat itulah Joel kemudian melihat Tommy yang baru saja menyelesaikan pekerjaan konstruksi. Mereka pun saling berpelukan, lalu kemudian Tommy pun membawa mereka untuk makan. Tommy! Ellie saat itu pun kesal karena banyak anak-anak yang terus mengintipnya. Saking kesalnya Ellie sampai meminta pistolnya kembali. Namun saat itu wanita ini menjelaskan jika anak-anak itu tidak bersenjata. Wanita ini Maria dan ternyata ia merupakan istri Tommy. Maria pun mengajak mereka berkeliling dan menjelaskan jika mereka telah 7 tahun tinggal di pemukiman ini. Mereka juga membangun dinding mengelilingi pemukiman untuk menghindari para zombie. Di tempat itu, mereka hidup layaknya manusia normal, bahkan ada peternakan, listrik, dan sebagainya. Setelah itu, Joel dan Tommy mengobrol empat mata. Ia pun menjelaskan misinya untuk pergi dan membawa Ellie ke Firefly dengan imbalan aki mobil untuk menemui Tommy. Namun, misi itu sekarang agak rumit mengingat banyak rintangan yang harus mereka hadapi, seperti para pemberontak,
para zombie, dan medan yang sulit. Joel kemudian meminta bantuan Tommy untuk membawa Ellie sampai ke tempat tujuan mereka. Namun Tommy menolak. Tommy menjelaskan jika Maria saat ini sedang hamil, ia akan jadi seorang ayah dan tidak semudah itu untuk meninggalkannya. Hal itu pun membuat Joel sedikit kecewa. Ia pun keluar menghilang entah kemana. Tak lama kemudian, Tommy kembali menemukan Joel di sebuah ruangan. Saat itulah mereka pun kembali berbincang, dan Joel menjelaskan bagaimana ia bisa bertemu dengan Ellie, kemudian bagaimana perjalanan mereka selama ini. Tak hanya itu, Joel juga menjelaskan jika Ellie sebenarnya sudah terinfeksi, namun ia memiliki kekebalan yang berbeda, bahkan anjing pelacak sebelumnya saja tak bisa mendeteksi kalau Ellie sudah terinfeksi. Di sanalah ia pun kembali meminta Tommy untuk membawa Ellie ke tempat tujuan mereka, karena Joel merasa ia akhir-akhir ini sering mimpi aneh, dan tubuhnya juga sering merasakan hal aneh. Mendengar semua hal itu, Tommy akhirnya setuju untuk membawa Ellie esok pagi setelah ia selesai menyiapkan bekal. Di lain sisi, Ellie yang selesai mandi mendapat baju baru dan sebuah surat dari Maria yang menunjukkan lokasi rumahnya. Ellie pun kemudian datang ke rumah Maria. Ia sempat melihat-lihat isi rumah itu sebelum Maria kemudian datang membawakannya mantel baru. Kemudian sambil merapikan rambut Ellie, Maria pun menjelaskan agar jika Joel memiliki putri bernama Sarah, lalu menyarankan Ellie untuk tidak terlalu percaya pada orang lain, karena biasanya orang yang paling dipercaya justru akan mengecewakan. Kemudian Maria pun mengajak Sarah untuk nonton ke bioskop. Pada malam harinya, Joel menemui Ellie di kamarnya. Namun tiba-tiba Ellie pun marah dan menyuruh Joel untuk keluar. Ellie pada saat itu sangat marah saat Joel mengatakan jika Tommy akan menggantikan ia membawa Ellie. Ellie juga meyakinkan Joel jika ia tahu Joel pernah kehilangan Sarah. Namun ia juga pernah merasakan kehilangan keluarga seperti Joel. Namun mendengar hal itu, Joel mengatakan jika mereka akan berpisah setelah fajar, dan ia pun kembali ke kamarnya. Pada saat itu, Joel tiba-tiba teringat kembali dengan Sarah. Ia pun membayangkan momen saat menghias pohon Natal dengan putrinya. Singkat cerita, keesokan paginya, Ellie sudah siap dengan Tommy untuk pergi. Namun saat akan mengambil kuda, pada saat itu Joel sudah ada di sana dan memberi Ellie pilihan untuk tetap bersama Tommy atau bergabung dengannya, dan Ellie memilih opsi terakhir. Setelah itu mereka pun bersiap untuk berangkat, dan Tommy menyarankan mereka pergi ke Tenggara. Place for you here. Jackson, was that how things used to be? Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan sambil menunggang kuda. Mereka melakukan perjalanan siang dan malam selama beberapa hari. Sesekali juga, Joel mengajari Ellie untuk menggunakan senjata laras panjang. Dick. Steady. I'm not. The target's too small. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di sebuah universitas tempat Firefly seharusnya bertahan. Namun anehnya, saat itu tidak ada satupun penjaga di sekitar, dan saat mereka masuk ke dalam, yang mereka temukan hanyalah monyet. Look at the old labs. Joel lalu mengikatkan kudanya dan masuk ke sebuah laboratorium. Setelah melihat lantai bawah kosong, mereka lalu menuju lantai 2 dan kembali menemukan gerombolan monyet, serta sebuah peta dengan banyak pin yang mengarah ke Salt Lake City. Lalu tak lama kemudian Joel melihat 4 orang pemulung berjalan di luar. Dengan cepat mereka pun keluar lewat belakang dan segera menuju ke kudanya. Tak lama kemudian tiba-tiba Joel pun berhasil melumpuhkan orang itu, namun sayang ia terkena tusukan. Tak lama kemudian orang-orang lain pun datang. Mereka pun segera pergi, sementara Ellie menembak secara membabi buta untuk melindungi Joel. Tak lama kemudian, mereka pun berhasil menghindari kejaran orang-orang sebelumnya. Namun Joel yang kehabisan banyak darah pun pada saat itu tiba-tiba terjatuh dari atas kuda, dan dia tak sadarkan diri. Nah, itulah dia episode ke-6. Dan buat kalian yang penasaran lanjutannya, jangan lupa subscribe dan tunggu video selanjutnya ya. Linknya bakalan aku simpan di kolom deskripsi video ini.